Bayangkan sebuah organisasi sudah mengetahui berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam kegiatannya. Mereka pun menyusun rencana penanganan untuk mengantisipasinya. Namun saat pelaksanaan berlangsung, ternyata tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk, kita simak penjelasannya. Halo Sobat Si Pintar Apik, masih dengan saya Sinta. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari cara menilai risiko untuk menentukan prioritas penanganannya. Nah, pada video ini, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penanganan risiko serta monitoring dan review. Penanganan risiko adalah tahap yang berfokus pada pemilihan dan pelaksanaan tindakan pengendalian yang paling sesuai untuk mengatasi risiko, agar tingkat risiko dapat ditekan hingga berada pada batas yang dapat diterima. Ada 4 opsi utama yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, risk reduction, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak. Yang kedua, risk avoidance, yaitu menghindari risiko. Yang ketiga, risk sharing, yaitu berbagi risiko ke pihak lain. Dan yang keempat, risk acceptance, yaitu menerima risiko dengan pemantauan. Monitoring dan review adalah proses pemantauan dan peninjauan berkala terhadap risiko, pengendalian, serta hasil penanganannya dalam manajemen risiko. Monitoring dilakukan untuk memastikan rencana penanganan risiko benar-benar dilaksanakan dan memantau apakah muncul risiko baru. Sedangkan review menilai efektivitas pengendalian. Kalau ada yang kurang efektif, berarti perlu diperbaiki. Nah, supaya lebih jelas bagaimana tahap ini diterapkan dalam situasi nyata, yuk kita simak lanjutan contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Ibu Rini. Setelah kita evaluasi, kita tetapkan risiko-risiko apa saja yang harus ditangani, maka kita sekarang menetapkan langkah penanganannya. Jadi ada 2 risiko yang perlu ditangani, yaitu prioritas pertama risiko nomor 4 dan prioritas kedua risiko nomor 2. Lalu bagaimana penanganannya? Kita lihat kolom 14. Pada kolom 14 itu menyatakan bahwa risiko nomor 4, yaitu pelatihan tidak memberikan dampak terhadap desa, perlu ditangani dengan yang pertama, penanganan peserta pasca pelatihan dan coaching bagi para peserta pelatihan. Sehingga dengan monitoring peserta pasca pelatihan dan coaching ini diharapkan risiko tersebut menjadi turun nilainya. Terhadap risiko nomor 2, yaitu risiko pelatihan tidak meningkatkan kompetensi kader karena pelatihan dari kurang efektif, maka sepertinya penanganannya adalah tahap berikutnya adalah memonitor dan mereview apakah yang telah kita tetapkan itu dilaksanakan dan efektif mengurangi risikonya. Pada tahap penanganan kita sudah menetapkan nih pada kolom 13 dan kolom 14, yaitu apakah suatu risiko ditangani atau tidak dan kemudian penanganannya apa. Dan sekarang pada tahun 2026, contohnya misalnya nih kita membuat laporan bulan Maret tahun 2026. Nah, ternyata risiko nomor 4 itu sudah ditangani, yaitu dengan surat keputusan UPT di mana kegiatan monitoring atas pasca pelatihan dan coaching telah dilaksanakan, dan itu dibuktikan dengan adanya surat keputusan nomor 10 tahun 2026. Begitu juga dengan risiko nomor 2 juga sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2026 dengan adanya surat kerja mitra terkait dengan pelaksanaan pelatihan yang tadinya daring menjadi luring. Buktinya apa? Buktinya adalah adanya MOU dan sudah dilaksanakannya kelas tatap muka. Nah, Sobat Si Pintar Apik, akhirnya kita telah sampai pada akhir tahapan proses manajemen resiko. Dan kini kita sudah memahami keseluruhan alurnya secara utuh, mulai dari komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian resiko, hingga penanganan serta monitoring dan review. Dengan pemahaman ini diharapkan Sobat Si Pintar Apik dapat menerapkannya secara sistematis di unit kerja masing-masing agar risiko dapat dikelola dengan tepat dan tujuan organisasi tetap tercapai secara optimal. Sebagai langkah praktik,
Jangan lupa untuk mengerjakan tugas proyek berupa laporan implementasi proses manajemen resiko di unit kerja Sobat Si Pintar Apik ya, dan mengunggahnya di LMS. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.